Ditemukan mumi seorang wanita dalam apartemen yang sudah terbengkalai selama puluhan tahun. Diduga, wanita itu meninggal sendirian tanpa ada seorang pun yang tahu. Semasa hidupnya, sang wanita dikenal sebagai orang yang jarang banget berinteraksi dengan tetangganya. Bahkan nih teman-teman, banyak yang curiga kalau wanita itu sebenarnya mengalami gangguan mental. Tapi, apa yang sebenarnya menyebabkan wanita itu sampai meninggal dunia? Ini adalah kasus tentang hilangnya nyawa dalam kesendirian. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Ada seorang perempuan yang kehilangan nyawanya sendirian dalam apartemennya, dan jasadnya baru ketahuan setelah menjadi mumi 30 tahun kemudian. Waktu ditemukan, kondisi jasad itu dalam keadaan terbaring di kasur dan terbungkus selimut. Tubuhnya sudah mengering, kaku, dan kulitnya berwarna kecoklatan. Benar-benar persis mumi. Tapi yang anehnya, kondisi apartemen tersebut masih sangat-sangat rapi dan terurus. Di meja samping tempat tidur wanita itu ada cangkir teh. Barang-barang dalam apartemen itu juga masih lengkap, semua tertata dengan sangat rapi. Termasuk TV yang ada di depan kasur wanita ini. Dan kondisi apartemen memang sudah sangat berdebu dan banyak sarang laba-laba. Teman-teman bayangin deh, bagaimana bisa ada jasad dalam apartemen dan gak ada satu orang pun yang tahu sampai 30 tahun lebih lamanya. Pihak yang berwenang pun akhirnya dihubungi untuk memeriksa keadaan apartemen. Mereka gak menemukan satupun tanda yang mengarah ke tindak kejahatan. Gak ada barang yang hilang dan pintu juga gak kelihatan seperti habis didobrak paksa. Jasad tersebut kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan juga identifikasi. Pihak yang berwenang juga langsung memulai proses penyidikan. Pertama-tama mereka meminta keterangan pada para penghuni apartemen. Tapi anehnya keterangan mereka itu sama sekali gak ada yang bisa dijadikan petunjuk. Menurut keterangan beberapa penghuni, awalnya jasad itu ditemukan ketika apartemen mau direnovasi. Karena bangunan itu sudah cukup tua, ada beberapa bagian yang bocor dan sudah nggak layak huni. Para penghuni apartemen satu persatu diminta mengecek dan juga merapikan unitnya masing-masing. Tapi nih ada satu unit apartemen yang membuat semua orang penasaran. Sebuah unit yang sangat kecil terletak sendiri di lantai paling atas, benar-benar terisolasi dari unit apartemen lainnya. Dan unit apartemen itu katanya sudah terbengkalai selama puluhan tahun lamanya. Dan gak ada penghuni lain yang tahu siapa yang menghuni tempat itu. Karena namanya apartemen ya biasanya kan jarang banget nih penghuni yang kenal satu sama lain. Jadi mereka mengira unit apartemen itu memang sudah tidak berpenghuni. Akhirnya beberapa orang perwakilan pihak manajemen apartemen memutuskan untuk membuka pintu unit itu dengan menggunakan kunci cadangan. Saat itulah mereka menemukan jasad seorang perempuan. Diketahui kalau pemiliknya adalah seorang wanita bernama Hedviga Golik, biasa dipanggil dengan Hedviga. Hedviga tadinya bekerja sebagai seorang perawat, tapi sudah lama sekali dia berhenti bekerja. Dari keterangan pengelola apartemen, Hedviga ini hidup sendiri. Dia nggak menikah dan nggak punya anak sama sekali. Tapi nih, menurut keterangan beberapa orang tetangga, dulu itu Hedviga tinggal berdua dengan pacarnya, namanya Hinkovic. Mereka mulai menghuni unit apartemen tersebut sejak tahun 1961. Hinkovic sendiri adalah penjaga gedung apartemen. Oleh pemilik apartemen, Hinkovic itu diberi satu unit tersebut tanpa harus membeli. Dia boleh tinggal di situ selama membayar listrik dan juga biaya air. Sampai satu hari, Hinkovic dan Hedviga pun akhirnya putus. Hinkovic kemudian pindah dari unit tersebut, sementara Hedviga masih diperbolehkan tinggal di sana. Ya mungkin karena pemilik apartemen berpikir nggak ada yang mau menyewa unit tersebut. Letaknya itu teman-teman benar-benar terisolasi dari unit lainnya. Kalau mau masuk ke situ harus naik tangga khusus yang hanya bisa diakses dari dalam gedung.
Luas apartemen itu hanya sekitar 18 meter persegi. Akhirnya sang pemilik membiarkan Hedviga tinggal di sana sendirian. Hedviga ini dikenal sebagai sosok yang sangat-sangat antisosial. Bahkan sampai ada yang bilang kalau Hedviga menderita skizofrenia. Orangnya itu hampir gak pernah bicara, selalu menarik diri dan punya kebiasaan yang membuat banyak orang gak nyaman sama dia. Karena mood Hedviga sangat-sangat gak stabil. Kalau sedang tenang, dia sangat tertutup, gak mau berinteraksi sama sekali dengan orang lain. Tapi kalau sudah kumat, dia sangat pemarah dan kacau. Pernah katanya ada penghuni yang tahu-tahu aja diteriak-teriakin tanpa sebab yang jelas oleh Hedviga. Tadinya Hedviga masih sering keluyuran di sekitar apartemen tanpa alasan yang jelas. Tapi nih, ada satu tetangga Hedviga yang bernama Katika. Dia beberapa kali dimintai bantuan oleh Hedviga untuk membeli bahan makanan. Itu pun Hedviga nggak mau bertemu langsung dengan Katika. Teman-teman, sebelumnya udah saya jelaskan kalau apartemen Hedviga ini sangat-sangat terisolasi. Hanya ada satu tangga sebagai akses satu-satunya menuju unit itu. Biasanya Katika akan menunggu di dasar tangga. Nantinya Hedviga akan menurunkan keranjang berisi uang dan juga catatan belanja. Keranjang itu kemudian akan diambil oleh Katika. Setelah selesai membeli barang-barang dibutuhkan oleh Hedviga, Katika akan menaruh barang-barang tersebut di depan pintu apartemennya Hedviga. Pokoknya mereka sama sekali nggak berinteraksi satu sama lain. Sampai satu hari tiba-tiba aja Hedviga nggak pernah lagi minta tolong ke Katika. Dan Hedviga nggak pernah kelihatan lagi. Gak ada suara dari dalam unitnya dan gak ada keranjang yang diturunkan bersama uang dan catatan belanja. Banyak yang kemudian mulai curiga, si Hedviga ini kemana? Tapi sebelum menghilang katanya, ada seorang tetangga yang pernah ketemu sama Hedviga. Dia bilang kalau Hedviga itu pamit sama dia. Hedviga bilang dia mau pergi ke tempat yang sangat jauh. Salah satu tetangga pun sempat melapor pada pihak yang berwenang kalau Hedviga sudah nggak kedengaran lagi kabarnya. Saat itu pihak yang berwenang langsung melakukan pencarian ke seluruh kota tempat Hedviga tinggal. Tapi Hedviga sama sekali nggak ketahuan ada di mana. Pihak yang berwenang nggak sempat mengecek ke dalam unit apartemen tadi, karena Hedviga kan bilang dia akan bepergian. Jadi fokus pencarian dilakukan di luar apartemen. Semua orang berpikir kalau Hedviga benar-benar sudah meninggalkan apartemennya. Apartemen itu pun dibiarkan terkunci selama puluhan tahun lamanya. Dan selama itu nggak ada yang curiga kalau ada jasad di dalam unit apartemennya Hedviga. Karena semua tagihan Hedviga tetap terbayar lunas. Mulai dari listrik, air, sampai tagihan gas semuanya beres. Yang ternyata tagihannya dibayarkan secara otomatis dari rekening arsitek gedung apartemen tersebut. Menurut keterangan pengelola, arsitek tersebut adalah kenalan dari Hedviga. Waktu Hedviga mulai kesusahan setelah ditinggal pacarnya, arsitek ini merasa kasihan. Dia putuskan untuk membantu Hedviga dengan membayarkan semua tagihannya. Pihak pengelola apartemen juga nggak mau ambil pusing teman-teman. Pokoknya selama semua tagihan dibayarkan, masalah beres. Arsitek ini juga nggak pernah menengok Hedviga. Mungkin dia merasa ya sudah cukuplah dia beri bantuan dengan membayar tagihan. Supaya minimal Hedviga ini walaupun mentalnya nggak stabil, punya tempat tinggal yang tetap. Lalu kemana nih keluarganya Hedviga? Katanya Hedviga tuh sebenarnya punya saudara perempuan. Tapi saudaranya berhenti komunikasi dengan Hedviga gara-gara mereka pernah bertengkar hebat. 18 tahun setelah Hedviga dilaporkan menghilang, dia sudah dianggap tidak lagi bernyawa. Tapi sayangnya, para tetangga di sekitar Hedviga hanya peduli dengan hak milik unit apartemen tersebut. Karena menurut hukum yang berlaku, kalau salah satu unit sudah nggak dihuni dalam waktu yang lama, para penghuni yang lain berhak mendapatkan unit apartemen tersebut. Jadi hak milik unit Hedviga sempat diperebutkan oleh beberapa orang penghuni. Mereka berpikir nih, kalau unit tersebut bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Dan masalahnya, hal itu menimbulkan keributan antar penghuni apartemen. Mereka semua ingin menggunakan unit apartemennya Hedviga untuk kepentingan masing-masing. Tapi saat itu keributan tersebut berhenti setelah ada kertas tertempel di pintu yang menyatakan berdasarkan undang-undang tentang pewarisan bagi penghuni, sampai hak kepemilikan diselesaikan, para penyewa tidak dapat mengambil alih kepemilikan apartemen Hedviga. Dan segala upaya untuk mengklaimnya merupakan tindak pidana. Di kertas itu juga tercantum ada tanda tangan dari pihak yang berwenang. Makanya sejak saat itu nggak ada satupun orang yang berani mengutak-atik unit apartemen tersebut.
Diketahui belakangan kalau kertas itu adalah pengumuman palsu yang dibuat oleh penghuni apartemen lain untuk menghentikan keributan. Pintu unitnya Hedviga pun benar-benar gak pernah disentuh lagi. Sampai akhirnya ada jasad yang ditemukan dalam apartemennya tahun 2008, 30 tahun lebih setelah dia dinyatakan menghilang. Dan posisi jasadnya masih ada di atas tempat tidur menghadap ke arah TV. Ketika laporan forensik keluar, barulah diketahui kalau jasad itu memang Hedviga. Jasadnya yang terkonfirmasi sebagai Hedviga dari pencocokan dokumen dan juga catatan kependudukan. Karena udah nggak ada lagi nih keluarga Hedviga yang masih ada untuk pembanding DNA. Dan tubuh Hedviga sudah benar-benar dalam proses mumifikasi alami. Kulitnya berwarna kecoklatan, sangat keras, rapuh, otot-ototnya sudah menyusut dan jaringan lunaknya sampai menghilang. Mumifikasi adalah proses pengeringan jaringan tubuh setelah kematian yang menghasilkan tubuh kering, keras dan menyusut tanpa membusuk seperti biasa. Jadi setelah kematian, tubuh akan mengalami kehilangan cairan melalui kulit dan juga rongga tubuh. Jika udara kering dan pertukarannya baik, penguapan akan terjadi lebih cepat daripada pemecahan jaringan oleh bakteri. Jaringan tubuh pun akan mengering atau terjadi dehidrasi ekstrem yang menyebabkan tadi kulitnya jadi keras dan juga kecoklatan sampai kehitaman. Tubuhnya menjadi kering, ringan, dan menyusut sampai beberapa kali lebih kecil dari ukuran normalnya. Dan saat itu bakteri pembusuk itu nggak aktif di lingkungan yang kering. Dalam kasusnya Hedviga, kondisi apartemen yang tertutup rapat itu menyebabkan pertama, minim oksigen untuk bakteri aerob. Yang kedua, nggak ada serangga pembusuk seperti lalat. Yang terakhir, ventilasinya memang terbatas tapi cukup kering untuk proses penguapan cairan. Kondisi yang sangat ideal untuk proses mumifikasi. Menurut tim forensik, ada beberapa faktor yang membuat jasad Hedviga nggak membusuk secara normal dan sampai nggak ketahuan selama puluhan tahun. Yang pertama, karena jasadnya ditemukan dalam apartemen yang tertutup dengan sangat rapat. Jendela ditutup mencegah masuknya serangga. Diduga Hedviga kehilangan nyawa di musim dingin dan memperlambat pembusukan di awal. Jadi lokasi jasadnya nggak bersentuhan langsung dengan lantai atau tanah, mengurangi resiko kontaminasi mikroba atau bakteri dari lingkungan sekitar. Selain itu, hasil otopsi forensik juga menunjukkan pertama nggak ada tanda-tanda kekerasan, nggak ada cedera di kepala, dada, perut, atau bagian vital lainnya. Pokoknya sama sekali nggak ada tanda kekerasan yang nggak wajar. Duga kuat Hedviga mengalami serangan jantung mendadak atau kondisi medis yang serius, seperti stroke atau penyakit paru-paru. Dan gara-gara dia hidup sendiri, sangat-sangat terisolasi, gak mau bergaul sama orang lain, gak ada yang menolong Hedviga ketika dia mulai kehilangan nyawanya. Dan yang lebih mengejutkan lagi teman-teman, selama lebih dari 30 tahun tubuh itu ada di sana, gak ada bau menyengat yang keluar dari unit apartemennya. Para penghuni apartemen yang lain juga mengaku kalau memang mereka sempat mencium bau busuk ketika pintu unit Hedviga dibuka. Salah satu tetangga bahkan bilang, saya kira dia tuh udah pergi entah pindah ke luar negeri atau kemana. Gak pernah lagi menyalakan lampu. Tapi juga waktu itu gak ada bau aneh sama sekali kok. Jadi kami semua berpikir dia hanya sudah lama sekali pindah. Karena hal inilah pihak yang berwenang sempat bingung juga teman-teman. Kok bisa ya gak ada yang pernah mencium bau busuk sama sekali. Apalagi waktu di tahap pembusukan awal. Pihak forensik akhirnya menyatakan kalau mungkin bau itu nggak tercium keluar karena proses mumifikasi alami yang menutup kemungkinan bau busuk untuk keluar. Pihak yang berwenang pun membuat pengumuman tentang jasad Hedviga yang ditemukan. Tujuannya supaya siapa tahu masih ada keluarga atau teman-teman yang nantinya bisa melakukan pemakaman yang layak untuk Hedviga. Tapi sayangnya nggak pernah ada seorang pun yang menjemput jasadnya Hedviga. Gak ada seorang pun anggota keluarga Hedviga yang mencari keberadaan Hedviga. Dan akhirnya, Hedviga pun dimakamkan dengan layak oleh pihak yang berwenang. Dan saat pemakamannya gak ada satupun orang yang datang. Kasus ini terjadi di Kroasia pada tahun 2008. Teman-teman, penemuan jasadnya Hedviga gak hanya menggemparkan negara asalnya. Kasus ini sampai menyebar luas di seluruh dunia. Banyak banget nih postingan di media sosial yang membahas secara singkat tentang bagaimana Hedviga meninggal saat sedang menonton TV sendirian di unit apartemennya dan baru ketahuan selama puluhan tahun kemudian. Hebohnya kasus Hedviga juga ditanggapi oleh pemerintah setempat. Mereka sangat prihatin karena mungkin nih ada banyak kasus lain seperti Hedviga yang belum diketahui. Media sosial udah pasti sangat heboh.
Banyak orang yang merasa apa yang dialami oleh Hedwiga bisa terjadi sama siapa aja. Terutama mereka yang gak terlalu nyaman berinteraksi dengan orang lain. Apalagi sekarang saat banyak orang yang hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Akhirnya pemerintah setempat pun membuat rancangan aturan baru, di mana dinas sosial wajib melakukan kunjungan rumah setiap 6 bulan terhadap warga usia lanjut yang tinggal sendirian. Teman-teman, saya berdoa semoga nggak ada kasus-kasus lainnya yang serupa. Dan lagi-lagi saya mengingatkan untuk kita sadar dan peduli sama lingkungan sekitar kita. Karena kepedulian kita mungkin bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Saya Dr. Stefani, sampai jumpa di video-video selanjutnya.